Pernah gak sih kamu kenalan sama seseorang di aplikasi dating, terus merasa kayak lagi jatuh cinta beneran? Tapi gimana kalau orang itu ternyata bukan cuma membohongi hati kamu, melainkan ia juga menguras dompet kamu habis-habisan? Hari ini kita akan membahas tentang Simon Leviev, si Tinder swindler atau penipu Tinder. Ia adalah pria yang berhasil menipu wanita-wanita dari seluruh dunia hanya dengan satu senjata saja, yaitu rayuan maut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan juga nyalakan lonceng di bawah agar tidak tertinggal notifikasinya. Sekarang mari kita kupas tuntas di cerita hari ini. Nama aslinya adalah Simon Hayut. Ia lahir di Israel pada tahun 1990. Dari muda, dia sudah punya reputasi laki-laki yang nakal. Kabarnya dia pernah kabur dari wajib militer di Israel dan sudah punya catatan kriminal karena penipuan dan pemalsuan dokumen. Titik balik pun muncul waktu dia mulai membangun identitas palsu sebagai Simon Leviev, yaitu seorang anak dari Lev Leviev yang dimana ia adalah seorang miliarder berlian. Penampilannya jelas sangat meyakinkan. Ia mengenakan baju branded, jet pribadi, bahkan juga hotel yang mewah. Jelas, tentunya banyak yang percaya dia seorang anak konglomerat. Simon memulai memakai Tinder untuk mencari target. Ia mencari wanita yang mapan, percaya diri, dan terbuka soal kehidupan mereka. Begitu match atau cocok, dia langsung ngajak ketemuan. Simon mengajak wanita itu untuk menginap di hotel yang mahal, makan malam yang elegan, bahkan naik jet pribadi. Bagaimana para wanita tak terpesona? Namun siapa sangka dan duga, ternyata itu semua adalah bagian dari jebakan. Setelah membuat sang target atau wanita ini jatuh cinta, Simon pun mulai main dramanya. Dia mengirim pesan panik. Di dalam pesan itu katanya musuh bisnisnya sedang mengejarnya. Bodyguardnya pun diserang dan dia harus hilang jejak. Karena hal tersebut, dia bilang dia nggak bisa akses rekeningnya dan minta bantuan kepada korban. Jelas, wanita yang sudah sayang atau sang korban yang sudah menaruh perasaan pun percaya dan memberi kartu kredit serta pinjaman. Bahkan ada yang menjual barang pribadinya. Uang itu pun ternyata bukan digunakan untuk bersembunyi, tapi dipakai Simon untuk berfoya-foya lagi dengan target yang baru. Jadi siklus itu pun terus berlanjut. Ia menerima uang dari korban A, lalu dipakai untuk menjebak korban B, dan seterusnya. Target dari korban Simon yang terkenal yang akhirnya membawa kasus ini ke ranah publik adalah Cecilia Flelhoy. Ia adalah korban dari Norwegia. Awalnya, Cecilia merasa Simon adalah cinta sejatinya. Mereka pun berbicara soal pernikahan, anak, bahkan mencari rumah bersama. Tapi akhirnya Cecilia pun sadar ia telah ditipu ratusan ribu dolar. Lalu ada juga korbannya yang bernama Pernilla Solholm yang berasal dari Swedia, yang awalnya hanya berteman dekat dengan Simon. Tapi sama saja, dia pun ikut tertipu dan kehilangan banyak uang. Meskipun tidak ada hubungan romantis, kedekatan emosionalnya dimanfaatkan oleh Simon dengan sangat lihai. Ada juga Eileen Charlotte yang berasal dari Belanda yang mengambil langkah yang unik.
Saat dia sadar bahwa dia juga ditipu, dia pun pura-pura masih mempercayai dan kemudian menjual barang-barang mewah yang Simon punya untuk mendapatkan kembali sebagian dari uangnya. Keberaniannya ini pun membuatnya menjadi sorotan juga. Sebenarnya selain mereka masih banyak korban lain dari beberapa negara seperti Inggris, Jerman, Finlandia, bahkan beberapa dari Asia yang akhirnya bersatu dan membentuk komunitas online untuk memperjuangkan keadilan. Cecil dan Pernilla juga bekerja sama dengan jurnalis dari Fiji Media Norwegia untuk mengungkap kasus ini. Mereka pun mulai menyelidiki identitas asli Simon, menelusuri dokumen, dan mewawancarai korban lain. Investigasi ini pun kemudian menjadi dokumenter viral yang dirilis oleh Netflix pada tahun 2022 yang berjudul The Tinder Swindler. Dokumenter ini pun jelas langsung meledak. Dari situ dunia pun gempar. Ironisnya, si Simon ini malah terkenal dan ia malah aktif di media sosial, bahkan kabarnya mau buat bisnis untuk konsultasi. Dan dari situ masih banyak korban yang ternyata belum mendapat kompensasi. Simon pun masih bebas dan mencoba menggugat Netflix. Beberapa negara masih menyelidiki kasusnya, tapi sejauh ini belum ada proses hukum yang baru. Ternyata Simon hanya dihukum karena menggunakan paspor yang palsu, bukan karena penipuan jutaan dolar. Banyak negara seperti Inggris dan juga Norwegia masih kesulitan menuntutnya karena tidak adanya perjanjian ekstradisi atau kurangnya bukti hukum yang bisa diajukan secara internasional. Jadi, dari kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya berhati-hati bahkan dalam hal cinta. Dunia maya membuat semua orang bisa menciptakan identitas palsu, seperti foto jet pribadi yang ternyata bisa disewa dan jam tangan mewah yang ternyata bisa dipinjam, dan juga cerita dramatis yang bisa dikarang denganlah mudah. Kita perlu belajar untuk tidak cepat percaya, selalu melakukan verifikasi, dan jangan malu untuk bertanya atau curiga ketika ada yang janggal. Banyak korban dari Simon yang bukanlah dari orang yang bodoh. Mereka semua itu orang yang cerdas, berpendidikan, dan punya karir yang mapan. Tapi rasa cinta dan empati bisa membuat siapapun menjadi rentan. Kalau kamu aktif di aplikasi dating, tetap waspada. Jangan pernah kasih info pribadi atau keuangan sebelum benar-benar kenal. Karena cinta sejati gak datang dengan tekanan, kebohongan, atau permintaan pinjaman. Terima kasih.